suatu ketika, di kerajaan bernama Mabuso, tinggallah seorang raja kekaisaran yang bernama Raja Virtus. Raja sangat dihormati. Dia yatim piatu yang berubah menjadi pendekar pedang yang terampil di usia muda dan akhirnya naik ke kekuasaan, membangun benteng yang kuat. Dia punya pasukan kuat dengan reputasi yang bagus dan armada angkatan laut. Namun yang dia dambakan adalah seorang istri yang akan menjadi ratunya. Penasihat, kerajaanku kuat, pasukanku menakutkan dan armadaku mengarungi lautan tak tertandingi. Aku punya segalanya, kecuali ada kekosongan. Aku perlu berbagi penaklukan ini dengan seseorang yang istimewa. Yang mulia, ratu seperti apa yang kau cari? Dia pasti harus sangat cantik tentu saja, dengan mata yang berkilau seperti bintang dan rambut yang mengalir seperti air terjun. Ratu seperti itu tidak mudah ditemukan. Tapi jangan takut yang mulia, aku punya rencana. Lanjutkan. Ada kerajaan tersembunyi bernama Eldoria. Sekarang para Eldorian dikabarkan dihuni oleh beberapa gen paling cerdas. Mereka dikatakan ahli dalam segala bidang seni, mulai dari peperangan hingga puisi. Dan mereka terkenal dengan wanitanya, yang merupakan perpaduan sempurna antara kecantikan dan kecerdasan. Eldoria ini, ceritakan lebih banyak. Aku rasa, jika kau berhasil merayu raja, kau bisa meminta putrinya melamar Putri Konjo. Namun berhati-hatilah yang mulia. Memasuki kerajaan ini untuk meminta putri raja bukanlah hal yang mudah. Dikatakan bahwa Raja Baldric adalah lelaki tua yang cerdik. Dan dia menjebak tamunya dengan teka-teki yang tidak dapat dipecahkan. Tantangan. Aku telah menghadapi raksasa dan naga, penasihat. Baldric tidak akan menjadi hambatan. Aku tahu kau akan mengatakan itu yang mulia. Sekarang, ini adalah penaklukan yang tidak bisa kau menangkan dengan kekuatanmu. Ini membutuhkan otak. Kita harus mengirim Aulus. Tidak lama, Aulus dipanggil ke aula. Aulus dikenal sebagai Aulus si pintar. Dia memiliki IQ 200. Dia berbicara dalam 15 bahasa berbeda dan bermain catur dengan mata tertutup sendirian. Aulus, penasihat Raja Virtus telah memanggilmu. Yang mulia, bagaimana aku bisa membantumu? Aulus, kau harus mencari kerajaan Eldoria yang sulit dipahami. Di kerajaan otak. Mereka konon menyambut tamunya dengan penuh kecurigaan. Kau pernah mendengar tentangnya? Iya, yang mulia. Aku membaca tentang budaya dan cara hidup mereka di sebuah buku tua. Katakan padaku apa yang harus kulakukan. Kau harus memberikan ini kepada Putri Konjo, Putri Raja Baldric, dan katakan padanya, Raja Mabuso ingin dia menjadi ratunya. Baiklah, Tuan. Aku akan pergi kemanapun aku diutus, dan aku berjanji kepadamu yang mulia, dan aku akan kembali ke Mabuso bersama Ratu Konjo. Keyakinannya membuatku semangat. Benar yang mulia, dan yakinlah, sebagai penasihatmu, ini adalah nasihat terbaik yang bisa kuberikan. Percayalah pada orang ini untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan dengan izinmu yang mulia, aku akan berangkat. Sampai jumpa. Aulus mengatur semua untuk perjalanannya. Dia pulang dan menyiapkan karavan. Di atas kuda Danyah, dia memuat semua hadiah yang diberikan Raja Petrus kepadanya untuk Raja Baldric. Lalu dia mengenakan sutra yang indah. Dia duduk di tanduk kayu rosewood dengan tirai beludru dan permadani yang nyaman karena dia tahu kesan pertamanya harus bagus. Setelah perjalanan yang sulit selama berhari-hari, Aulus tiba di perbatasan Eldoria. Dia mendirikan tendanya di dekat sungai dan mengirim utusan ke Raja Baldric. Utusan itu menunggangi kuda yang cepat dan segera dipersilakan menghadap raja. Yang mulia, aku datang sebagai utusan atas nama Rajaku Vitrus dari Mabuso, yang merupakan pejuang hebat dan adil. Dia ditakuti oleh semua orang.
Bahkan sehelai rambut yang tumbuh di Mabuso pun memiliki rasa hormat. Rajaku ingin melamar Putri Konjo yang terhormat. Putrimu. Dia akan memberimu banyak hadiah sebagai balasannya. Yang terpenting, dia akan memberimu persahabatannya. Aulus. Raja Baldric telah mendengar semua tentang Raja Pemberani dan tak kenal takut serta pasukannya. Dia takut tentara Mabusian akan menyerangnya jika dia berkata tidak. Namun, ia tak ingin mengirim putri kesayangannya begitu jauh. Pergi dan antarkan Aulus ini dari perkemahannya. Kita harus bicara dengannya. Aulus datang dengan menunggangi kuda putih. Dia menyampaikan salam dan pelayannya datang dengan membawa banyak hadiah. Salam Raja. Dia memperhatikan bahwa Raja Eldorian botak. Jadi, dia membuat penyesuaian pada menit-menit terakhir. Salam Raja Rick. Namaku Aulus. Rajaku telah mengirimkan semua hadiah ini untukmu. Kau tahu, tidak ada yang pernah bertemu Raja Baldric sebelumnya. Entah bagaimana, namanya dieja dalam teks sebagai Baldric. Seperti Baldric. Kami telah menerima suratmu. Tapi ada adat di negeri kami. Siapapun yang ingin menikahi sang putri harus melewati 4 ujian terlebih dulu. Tidak ada ujian yang cukup sulit bagi rajaku. Namun jika dia datang, dia tidak akan datang sendiri. Dia akan datang dengan armada dan pasukannya. Raja Agungmu tidak harus datang sendiri. Saat kau mewakilinya, kau dapat mengikuti tesnya. Jadi, apa kau menerimanya? Aku siap menghadapi ujian apapun yang kau berikan. Keberaniannya tidak tertandingi. Tapi aku jamin, kecerdasanku setajam pedangnya. Keesokan harinya, ujian akan dimulai. Banyak orang berkumpul. Raja Rick percaya menteri dari negara yang kejam tidak akan lulus ujian. Dia pasti akan gagal. Pemain trompet mengumumkan ujian pertama. Di kedua sisi tembok ini ada 10 anak kuda dan 10 kuda betina. Setiap anak kuda harus disatukan dengan induknya sendiri. Aulus yang memang sangat pandai memperhatikan pintu di dinding. Dengan kakinya, dia menendang kunci di samping dan membuka pintu itu. Merasa senang, semua anak kuda berlari dengan cepat, masing-masing bergegas menuju induknya. Sorakan meriah muncul. Kerumunan menjadi riuh. Namun mereka masih merasa ragu bahwa Aulus akan lulus semua ujian tersebut. Selanjutnya, Aulus dibawa ke gedung dengan 100 kamar. Setiap ruangan identik satu sama lain. Aulus dibawa pada malam hari dan dibawa kembali saat hari masih gelap keesokan paginya. Dia lalu ditanya, Tugasnya agak sederhana, Aulus. Bisakah kau mengidentifikasi ruangan tempat kau bermalam? Aulus membawa di sakunya wewangian, aroma yang terkenal dari kerajaan Mabuso miliknya. Saat meninggalkan ruangan, dia mematahkan sepotong dan meninggalkannya di sudut. Saat dibawa kembali dari kamar ke kamar, Aulus dapat dengan mudah menemukannya kembali karena aromanya yang kuat, dan lagi dia lulus ujian. Selanjutnya, Raja Rick mengirimkan manik karang ke Aulus. Aulus, yang harus kau lakukan adalah memasukkan benang. Meskipun itu terlihat sederhana, namun manik itu punya lubang yang berkelok-kelok, bengkok, dan kecil sehingga tidak ada jarum yang bisa melewatinya. Selagi memikirkan cara, Aulus memperhatikan jejak semut di ruangan, merangkak ke atas dinding. Dia tersenyum dan dengan lembut mengambil seekor semut. Sekali lagi, Aulus mengharumkan namanya, Aulus si pintar. Sekarang tibalah ujian terakhir dan tersulit dari semuanya. Dari 100 gadis muda, Aulus harus mengenali Putri Konjo. Dia belum pernah melihat sang putri.
Dia tidak tahu bagaimana dia bisa mengenalinya di antara gadis yang cantik. Pelayan yang membersihkan kamar Aulus sedang bekerja saat dia masuk. Saat fajar, pelayan hampir selesai. Nona muda, cincin virus ini aku ingin menghadiahkanmu atas keramah tamahanmu. Terima kasih atas pelayananmu. Tidak apa-apa, Tuan. Kau terlalu murah hati. Terima kasih. Oh, satu hal terakhir. Apa yang bisa kau ceritakan tentang putrimu tanpa memberitahuku apapun tentang penampilannya? Yang aku dengar bahwa semua gadis akan memakai bunga di rambutnya. Hanya sang putri yang memakai bunga asli. Sisanya memiliki bunga kertas. Karena kalian tidak mempunyai bunga di kerajaan kalian, maka kalian tidak akan bisa membedakannya. Terima kasih. Kau intel yang sangat berharga dan dapat membuat perbedaan besar. Keesokan harinya, semua orang berkumpul di aula. 100 gadis muda cantik mengenakan sutra indah masuk. Masing-masing memiliki bunga di rambutnya. Untuk pertama kalinya, Aulus sangat bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang memandangnya. Raja Rick yakin dia akan gagal dan dia tidak perlu mengirim putrinya pergi. Tapi saat itu, seekor lebah masuk. Aulus melihatnya melayang-layang. Segera lebah pergi dan hinggap di atas bunga salah satu rambut gadis itu. Aulus segera berlari ke arah gadis itu. Dia berlutut di hadapannya dan berbicara. Salamku untuk calon Ratu Mabuso. Raja Vitrus telah mengirimkan cincin rubi ini untukmu. Keempat tes berhasil dilewati. Sang utusan kembali dengan kuda cepatnya di depan dan dia mengumumkan kepada Raja Vitrus. Tuan, Aulus sedang mengawal Ratu Mabuso dengan tanduk kayu rosewood-nya. Bravo, Aulus. Mengapa Aulus lulus semua ujian atas namamu dan kau menikah denganku? Konjo, kelulusan Aulus dalam ujian ini dimaksudkan untuk menunjukkan tidak hanya kemampuannya, tapi juga kebijaksanaan kerajaan kita. Itu adalah cara untuk menunjukkan kepada ayahmu betapa hebatnya aku sebagai raja dan betapa cakapnya aku sebagai penasihat. Saat Aulus berhasil, hatiku semakin dekat denganmu. Tawamu mencerahkan hari-hariku, dan senyumanmu memandu jalanku. Di dalam dirimu, aku tidak hanya melihat ratuku, tapi juga bagian hatiku yang hilang. Dan bersama-sama, kita akan berkembang. Kata-kata yang indah. Apa Aulus juga menulis kalimat itu untukmu? Tidak, sayangku. Kata-kata ini datang dari hatiku, sama seperti cintaku padamu. Maka mereka hidup bahagia selamanya. Cinta mereka merupakan simbol kebijaksanaan dan kekuatan kerajaan mereka.